Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya, terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 3. Pada episode sebelumnya diceritakan Aristia yang sepulang dari mencari ikan di laut melihat seisi rumah berantakan. Yang berantakan sedangkan istrinya beserta malaputrinya terlihat sedang sibuk membereskan seisi rumah, dan setelah Aristia mendengar bahwa semua itu karena ulah para preman yang memaksa mereka untuk menjual tempat tinggalnya itu. Maka geramlah Aristia, apalagi semua itu karena ulah sang pengusaha yang beberapa hari lalu mencoba untuk merayunya menjual tempat tinggal beserta seluruh tanah kebunnya untuk dijadikan sebuah hotel mewah. Semua ini pasti ada kaitannya dengan pengusaha itu sehingga sampai para preman dibayar untuk menekan keluarga Aristia menjual tanahnya. Mah, hari ini juga aku akan ke kota. Aku akan menemui seorang teman, semoga masalah kita ini bisa diatasi, kata Aristia untuk menenangkan istri dan anaknya supaya tidak memikirkan masalah ini terlalu serius. Baiklah Pak, Mamah yang akan mengurus membersihkan rumah dengan anak-anak, kata Ervina. Dan tidak menunggu lama setelah membersihkan diri, maka Aristia pun segera menuju ke kota dengan mengendarai motornya. Sedangkan Ervina bersama dengan anak-anaknya membersihkan rumah yang berantakan, dan di saat mereka sedang membersihkan rumah, tiba-tiba pintu rumah diketuk dari luar. Lalu Ervina pun segera membukakan pintu. Di depan pintu itu telah berdiri seorang pengemis tua yang biasanya selalu diberi makan oleh Ervina setiap hari, dan dengan ramahnya Ervina mempersilahkan masuk pengemis tua itu untuk duduk di ruang tamu, dan kebetulan juga Aristia, suaminya, juga tidak ada di rumah sehingga Ervina berani menyuruh pengemis tua itu masuk ke ruang tamu. Namun setelah melihat bahwa kondisi di dalam rumah berantakan, banyak barang-barang pecah belah, hancur seketika, wajah pengemis tua itu pun terkejut. Ada apa ini ibu, kok sampai rumahnya berantakan seperti ini, apakah ada maling? Tanya pengemis tua itu. Bukan maling Pak, mereka hanyalah segerombolan preman yang memaksa kami untuk menjual rumah ini beberapa hari lalu. Seorang pengusaha perhotelan datang ke daerah kami dan dia menginginkan tanah kami untuk dibangun sebuah komplek villa mewah, namun dengan halus kami menolaknya. Lalu setelah itu mereka malah mengirimkan para preman itu untuk menteror kami dan memaksa supaya menjualnya, kata Ervina dengan nafas yang berat. Sungguh biadab pengusaha itu, berani sekali dia memaksakan kehendak terhadap orang kecil seperti ini. Apakah adakah yang bisa saya bantu untuk ibu ini? Tanya pengemis tua yang terlihat raut muka geram. Begini Pak Heri,
Tolong Pak Heri selidiki. Siapa pengusaha hotel yang menginginkan tempat ini? Aku rasa dengan status Pak Heri tidak akan sulit untuk menemukan pengusaha hotel itu. Aku ingin supaya pengusaha hotel itu dibuat jatuh bangkrut, kata Ervina dengan terlihat ada raut emosi. Ya, pengemis tua itu sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan dari Ervina, di mana Ervina ini sebenarnya adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki kekayaan triliunan. Bahkan jika para pengusaha yang hanya sekelas pemilik hotel bintang 5 atau bintang 7 bukan ding nanti dikira puyer kalau bintang 7 lanjut, mereka pun akan merasa segan jika berhadapan dengan Ervina. Memang selama ini Ervina sengaja untuk hidup sederhana seperti ini karena memang semenjak dirinya mempunyai anak sengaja untuk melatih anaknya hidup dalam kesederhanaan. Semua aset kekayaan dan perusahaan sudah dipercayakan kepada orang-orang pilihannya. Inilah yang selama ini tidak pernah ada satupun para tetangganya yang mengetahui bahwa keluarga Ervina ini adalah keluarga konglomerat dan pengemis tua itu adalah anak buah kepercayaannya yang menyamar untuk sesekali memberikan laporan mengenai kinerja semua perusahaannya, di mana setiap hari Ervina memberikan bekal makanan kepada pengemis tua itu. Ervina selalu menerima flash disk file yang secara setiap ditukar, di mana di dalam file flash disk itulah Ervina selalu mengontrol perkembangan semua perusahaannya ketika tengah malam, di mana semua anggota keluarganya sudah tidur. Bahkan Aristia suaminya pun juga tidak mengetahui kalau istrinya itu sebenarnya adalah pengusaha besar di negeri ini. Rahasia ini benar-benar sangat rapi dijaga oleh Ervina dan juga Pak Heri, orang kepercayaannya yang menyamar menjadi pengemis itu, di mana sejatinya Pak Heri itu juga usianya tidak setua penyamarannya sebagai pengemis. Baik Ibu, serahkan saja semua urusan ini kepada saya, pengusaha hotel itu. Akan saya buat menderita kerugian besar hingga jatuh miskin. Satu sikap yang tidak etis sekali seorang pengusaha. Berani-beraninya membuat cara-cara licik seperti itu demi meraih kekayaannya sendiri, namun menindas orang yang lemah, kata Pak Heri. Terima kasih Pak Heri yang atas loyalitasnya ini, kata Ervina yang begitu menghargai sekali atas kesetiaannya Pak Heri dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Baiklah Ibu. Kalau begitu saya mohon pamit, nanti semua informasi akan saya sampaikan kepada Ibu secepatnya, kata Pak Heri lalu meninggalkan rumah Ervina bos besarnya itu. Sedangkan Ervina kini kembali membantu anak-anaknya lagi yang masih sibuk bekerja membersihkan pecahan-pecahan barang yang dirusak oleh para preman tadi. Di tempat lain Aristia yang kini sudah tiba di kota langsung mengendari motornya itu menuju ke salah satu rumah kenalannya. Setiba di depan rumah mewah itu Aristia langsung dihampiri oleh seorang petugas keamanan. Maaf, Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas keamanan itu kepada Aristia. Tolong beritahukan kepada
Bosmu Sarwo Sujarwo bahwa di depan ada Aristia teman lamanya, dia pasti sudah paham, kata Aristia kepada petugas keamanan di rumah mewah itu. Petugas keamanan yang diperintah seperti itu pun menjadi heran. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani memerintah seperti itu kepadanya, apalagi orang yang di hadapannya juga bukan orang yang dia kenal, apalagi orang itu menyebut bosnya dengan namanya langsung. Namun sebagai seorang petugas keamanan yang harus selalu waspada, petugas itu pun memberanikan diri untuk kembali bertanya, "Apakah Bapak sudah janjian dengan bos besar saya?" "Ya, sekedar memastikan saja Pak, soalnya sebagai petugas keamanan kami harus selalu waspada," kata petugas keamanan itu lagi. "Sudah bilang saja seperti apa yang barusan aku katakan. Kalau kamu masih ingin tetap bekerja di tempat ini," balas Aristia kembali yang sudah sedikit emosi dengan sikap petugas itu, apalagi dirinya juga mempunyai masalah tadi di rumahnya. "Baik Pak, kalau begitu Bapak silahkan tunggu dulu di sini," kata petugas itu tanpa membukakan pintu gerbang rumah. Petugas itu pun langsung kembali di pos penjagaan, lalu melalui saluran telepon yang ada di pos penjagaan itu, petugas itu sepertinya menghubungi seseorang. Dan tak lama kemudian, sambungan telepon itu kini telah terhubung. "Halo bos, maaf kalau saya mengganggu waktu istirahatnya," jawab petugas keamanan itu. "Aku sudah beritahu kalau siang jam-jam segini jangan pernah mengganggu waktu istirahat saya. Apa kamu dan keluargamu mau mati?" Jawab suara di seberang sana yang tak lain adalah suara dari orang Sarwo Sujarwo, orang yang dipanggil bos itu. "Maaf, sekali lagi maaf bos, soalnya ini ada orang di depan mau bertemu dengan bos, katanya. Saya disuruh bilang ke bos kalau ada temannya Aristia menunggu di depan pintu gerbang," kata petugas keamanan itu dengan suara gemetar seperti ketakutan dengan ancaman dari bosnya. Mendengar jawaban dari anak buahnya penjaga pos itu, maka raut muka Sarwo Sujarwo pun seketika berubah. Dirinya seperti disambar petir karena sudah sekian lama tidak pernah mendengar lagi nama yang disebut oleh anak buahnya. Itu kini nama itu disebut oleh anak buahnya dan sekarang ada di depan rumahnya. "Apa kamu bilang tadi?" tanya Sarwo Sujarwo untuk sekedar memastikan. Dan setelah mendengar 2 kali nama itu disebut lagi oleh anak buahnya, maka Sarwo Sujarwo pun segera beranjak dari tempat duduk santai itu dan bergegas menuju ke depan pintu gerbang rumahnya, sedangkan anak buahnya yang bertugas sebagai penjaga keamanan juga terlihat terkejut karena melihat bosnya yang sedikit berlarian kecil dari rumahnya itu menuju ke pos penjagaan di depan. "Di mana orang yang tadi kamu bilang itu?" kata Sarwo Sujarwo kepada anak buahnya penjaga keamanan. "Orangnya ada di depan pintu gerbang ini bos," kata anak buahnya dengan suara bergetar seperti orang yang takut. "Bodoh kamu, cepat antar aku ke sana," kata Sarwo Sujarwo sambil menempeleng anak buahnya itu. Mendapat perlakuan seperti itu, anak buahnya pun benar-benar takut. Dalam pikirannya, siapa orang itu yang membuat bosnya sampai marah seperti itu.
Namun tanpa pikir panjang petugas itu pun segera mengantar bosnya ke pintu gerbang. Dan setelah pintu gerbang dibuka di sana ada seorang laki-laki setengah usia sedang duduk di atas motornya sambil menyedut sebatang rokok. Tidak lama bagi Sarwo Sudjarwo untuk mengenali siapa orang setengah baya yang duduk di atas motor itu. Lalu buru-buru Sarwo Sudjarwo pun menghampiri pemuda setengah baya itu dan segera membungkukkan badannya. Maaf kalau saya sudah membuat bos harus menunggu seperti ini, kata Sarwo Sudjarwo dengan masih menundukkan badannya. Melihat kejadian bosnya yang menunduk seperti itu, maka petugas keamanan itu pun juga melakukan hal yang sama. Dalam hatinya dipenuhi dengan banyak tanda tanya siapa pemuda setengah baya yang ada di hadapannya. Sehingga bosnya saja terlihat begitu menghormatinya. Aristia pun tanpa banyak bicara langsung bangkit dari motornya dan berjalan masuk ke dalam rumah mewah itu. Melihat hal ini Sarwo Sudjarwo pun segera mengikutinya, namun sebelumnya memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengamankan motor yang dibawa oleh pemuda setengah baya itu masuk ke dalam juga. Setiba di dalam rumah mewah itu, Aristia pun langsung duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu. Rumah mewah itu. Ada apa ini, tumben bos datang mengunjungi kami di sini, kata Sarwo Sudjarwo. Dengan suara sedikit bergetar karena ada rasa takut, apalagi melihat ekspresi dari Aristia yang dipanggilnya bos itu. Kamu tahu para bedebah dari preman Skorpion itu telah merusak rumahku. Kamu kirim semua anak buahmu untuk membungkam para preman Skorpion itu untuk selamanya. Aku tidak ingin lagi mengotori tanganku dengan darah anjing-anjing kecil seperti mereka, kata Aristia. Ya, sebenarnya latar belakang dari Aristia ini adalah salah satu pimpinan geng besar yang ada di negeri ini. Dirinya sekarang memang sudah tidak lagi mau untuk menjadi geng lagi. Dan pucuk pimpinan geng itu kini diserahkan kepada Sarwo Sudjarwo ini. Sebagai mantan pimpinan geng besar, nama Aristia ini sangat disegani oleh para geng-geng lain. Ya, meskipun dirinya sudah tidak lagi menjadi pimpinan geng besar, namun namanya masih sangat ditakuti oleh banyak geng-geng preman. Nama besarnya yang pernah mengguncang dunia para preman sampai saat ini masih ditakuti oleh para preman-preman yang lainnya, jadi tidak heran jika ada preman-preman kelas kecil akan lebih baik menghindar jika bertemu dengan geng pimpinan Aristia ini dahulu. Di samping pengikutnya sangat banyak, daerah kekuasaannya pun juga sangat besar. Tidak sedikit dari geng-geng preman kecil yang masih saja memberikan upeti kepada geng preman dari Aristia sampai saat ini. Mendengar kemarahan dari mantan bosnya itu, maka seketika itu juga wajah Aristia pun menjadi merah, dan tanpa pikir panjang saat itu juga Sarwo Sudjarwo memerintah semua anggotanya untuk membersihkan geng Skorpion. Baik bos, biarkan semua ini saya yang tangani secepatnya, serahkan saja urusan kecil ini dengan saya, kata Sarwo Sudjarwo. Kamu juga beritakan kepada semua geng preman yang lain jangan sampai ada satupun yang berani untuk menyentuh keluarga saya jika mereka masih ingin untuk menghirup udara segar, kata Aristia.
Itulah cerita istriku seorang bos besar episode 3. Bagaimana kelanjutannya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.